bagaimana setiap ayat itu dikunci oleh Allah dengan angka-angka dan rahasia-rahasia. Bayangkan surat Al-Qadar, orang mungkin belum paham. Nah, kayak Abah pun sekarang sama sebetulnya. Orang-orang itu juga, dulu juga kadang-kadang Abah juga bingung, sekarang juga tahu, udah hafal tuh. Setiap makhluk ini adalah sesungguhnya adalah huruf-huruf hijaiyah. Maka bagaimana masalah nun mati menghadapi tanwin, bagaimana dengan si ini dengan Yusuf saya ini harus idhar. Karena Yusuf ini nggak mau denger, jadi harus jelas terus sama dia, gitu. Misalnya kan gitu. Jadi kita dalam hidup ini sudah, jadi tajwid itu jangan ribut urusan tajwid, baca Quran di situ. Di situ pasti ketemu ilmu tajwid, bagus kiroat. Tapi pada saat tubuh berhadapan dengan orang lain, kiroatnya nggak bagus. Benci sini, benci sana, itu semua. Seharusnya kita ini dengan seluruh isi alam ini adalah, maka itulah orang yang sudah turun Al-Quran pada dadanya, dia menjadi rahmatan lil alamin karena cerminan Muhammad. Itulah yang disebut Yasin. Tuh. Makanya tadi pada saat kolbunya sudah lahir dia sebagai Yasin, makanya Yasin wal Quranil Hakim. Tuh. Wal Quran kan? Yasin, nah, makanya kalau seandainya kalau semua ini kalau menurut Abah adalah yang semua nampak ini Al-Quranul Majid. Ini pun adalah Al-Quranul Majid. Ada nggak asbak ini? Ini asbak ini Al-Quranul Majid. Karena tapak dengan melihat asbak ini cukup melihat adanya asbak ini menunjukkan adanya Allah. Bener nggak? Iya. Karena kalau nggak ada Allah, ada nggak asbak ini? Nggak ada. Makanya kita sekarang akhirnya setelah begitu ternyata melihat segala yang ada. Segala yang ada bukan Allah, tapi adanya segala yang ada. Lihat Allah sebetulnya. Tadi. Maka adapun istilah ini disebut asbak, itu disebut gelas, itu Adam namanya. Identitas. Adapun wujudnya adalah Muhammad tadi semua. Tapi adanya adalah Allah. Jadi kalau begitu tiap hari melihat Allah enggak? Kita bukan melihat, bahasanya kalau padahal menyaksikan. Tadi. Karena Allah itu tidak bisa dilihat, tapi disaksikan itu bukan oleh mata. Tapi disaksikan itu adalah oleh hati. Makanya kalau dalam hikam itu ada syu'aul basyiroh yushiduka apa namanya kurbahu minka. Pada saat sudah bercahayanya akal tadi semua, maka kita melihat betapa dekatnya Allah dengan apa namanya syu'aul basyiroh yushiduka kurbahu minka. Tetapi adalah wa'ainul basyiroh adalah tushiduka, yang disingkat adamaka biwujudi. Maka pada saat kita sudah melihat dengan mata batin, hilanglah semua makhluk yang nampak, hanya dia yang ada. Nah itu. Nah disinilah kalau seandainya Al-Quran itu sudah lahir pada hati, maka semuanya Pak nggak ada lagi rahasia. Makanya kadang Abah sendiri kadang suka takut. Kenapa? Karena semuanya udah nampak, jadi kita gitu semua. Nah itu ya, jadi inilah. Nah kata hiya itu kan merupakan domir kepada Lailatul Qadar tadi. Hiya hatta matlail salamun hiya hatta matlail fajr. Maka itu juga adalah angka apa namanya pada urutan huruf yang ke-27. Jadi kayaknya di surat Al-Qadar saja Al-Qur'an itu betul-betul pantas surat Al-Qadar itu kaitan dengan turunnya Al-Qur'an tadi semua ya. Nah, tetapi yang lebih utama maka kalau bahasa Abah ini adalah Al-Quran. Karena segala apapun yang membuktikan adanya Allah adalah, maka dikatakan ada ayat-ayat Qurannya, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini semuanya adalah, makanya kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu apapun yang kita lihat, maka jalan untuk menuju Allah. Maka kalau Abah sekarang termasuk rokok. Nah kata Abah di bulan Ramadan ini harusnya adalah 4 tahap yang harus kita lakukan dengan rokok saja. Yang pertama LE. Maka Al-Baqarah itu seumpama LE ada untuk tubadil, menghilangkan pengakuan. Itulah imsak. Imsak bahwa tidak ada
bahwa sesungguhnya kita ini wujud yang diwujudkan. Seperti asbak ini, dia itu ada tajali daripada kaca itu sendiri. Maka tadi, man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Siapa si gelas, si asbak kaca ini sudah kenal dirinya, sebenarnya dirinya tidak ada, yang ada hanyalah merupakan wujudnya si kaca. Si kaca sudah ada sebelum adanya asbak kaca, si kaca adalah yang ada sebelum adanya si kaca. Makanya kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi. Bagaimana kaca terhalang oleh asbak kaca? Sebetulnya kaca lebih dahulu ada sebelum adanya asbak kaca. Sama pada diri kita sebetulnya. Makanya di bulan Ramadan ini adalah amaliyahnya adalah imsak. Maka kata kaca as-saumuli, hehe asbak kaca, saum itu kamu tahan dirimu lailan tadi semua, maka lailatul qadar tadi semua. Maka yang ada aku. Maka pada saat yang ada aku akan pindahkan seolah-olah kepada dadamu firman-firmanku tadi semua. Ya. Nah itulah sebetulnya yang di apa namanya. Ya, makanya ini maka segala apa yang kelihatan ayat kauniyah ini adalah Al-Quranul Majid. Nah ini Al-Quranul Majid ini adalah termasuk mushaf. Mushaf Al-Quranul Majid itu yang ada tulisannya. Karena adakah Quran itu tanpa tangan yang menulis? Tak ada. Jadi kalau nanti termasuk Ka'bah yang di Mekah itu mana yang lebih mulia, dada kita dengan Ka'bah yang di Mekah? Hah? Dada sini. Karena yang sana itu hasil karya manusia. Cuma disebut Baitullah adalah karena padahal dia dibangun oleh manusia. Berarti kalau begitu manusia lebih mulia daripada Ka'bah itu. Manusia lebih mulia bahkan daripada suhuf. Karena suhuf itu tidak akan ada tanpa ada manusia. Maka disinilah kita harus memahami, mengenali diri. Dan benar-benar tubadil tadi semua. Bagaimana kita mengkosad, menta'arod, menta'in, mengihram, supaya mi'raj, supaya bisa tubadil, supaya bisa munajat, supaya bisa tubadil. Nah, ternyata Pak, Quran itu bisa masuk pada diri kita pada saat kita mempanahkan diri. Jadi mempanahkan diri yang amalia yang Abah ajarkan adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka di hari pertama itu untuk turunnya Al-Quran pada dada adalah dengan mengembalikan hidup. Lahayun, lohayun, lohayun, lohayun. Itu Abah sudah ajarkan hari pertama, yang kedua. Nah ternyata yang Mas Usman ini, yang tukang arit ini, di hari ketujuh dia bilang tadi semua ya. Dia merasakan sesuatu dan dia asalnya tidak paham gitu kan tadi semua. Nah, pada saat dia bilang anaknya tadarus, saya ikutin terus. Loh kayaknya saya duluin anak saya baca tadarus katanya. Gitu. Jadi dia pas dia baca, loh kayaknya saya hafal ya gitu. Nah, itu yang kejadian semua ya. Ya itu kan kalau menurut Abah bukan hal yang mustahil, karena memang nuzulus salis itu Al-Quran itu harus datang pada dada. Maka pada saat disitulah pantas kata Nabi. Makanya juga nanti kaitannya dengan Mi'raj itu bukan ke langit kan sebetulnya. Makanya tadi berkaitan dengan Al-Quran. Tadi bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. 7 itu Mi'raj, 8 itu Sya'ban, 9 itu. Maka kata Nabi, Rajab itu syahrullah, Sya'ban itu syahri, dan adapun Ramadan adalah adalah gabungan Rajab dan Sya'ban tadi. Gabungan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau bahasa Abah mah gabungan esaknya manis yang tajali pada gula yang sudah menjadi kopiko gitu. Nasi Adam lah kopiko. Nah, makanya tadi yang mau hafal Al-Quran jangan ngaku-ngaku kopiko tadi. Makanya di Ramadan ini maka tahu as-saumul li wa azim. Wayahnya kata Allah, kalau kemarin mungkin di bulan-bulan lain kamu yang sholat, yang apa, yang puasa, yang zikir, yang apa. Sekarang di bulan di bulan Ramadan ini tahanlah kamu. Tuh. Maka di dalam kaitannya Ramadan dengan surat Maryam itu agak dekat, dan kaitannya turunnya Al-Quran dengan surat Al-Qadar itu juga sama tadi semua. Ya.
Sehingga siapapun yang masuknya Al-Quran pada dadanya tadi semua, maka masuklah apa namanya yang disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi semua ya. Ya tentu Allah itu tidak terbatas karena turunnya Al-Quran itu turunnya yang berfirman sebetulnya pada makanya mandakhalahu kana aminah dari ya. Maka inilah yang mungkin kesempatan Mak Abbas selalu berkatakan seharusnya di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengupgrade. Kalau tadinya ulet harusnya di Ramadan itu akhir Ramadan itu adalah Idul Fitri, Id tuh kan. Id kembali pada fitrah. Ada yang udu untuk ruhnya, ayyadayu ayyidu untuk jasadnya. Bahagialah tubuhnya tadi semua. Ya. Maka akhirnya tubuhnya betul-betul sudah bertajwid, sudah berqiraat kepada apapun binatang, benda apapun semua karena dia sudah memandang bukan lagi perbedaannya tapi sudah melihat persamaannya pada semua makhluk. Maka disitulah tapi syaratnya kata Abah tidak akan mungkin Mas Usman itu masuk ke situ kecuali sebelum melakukan amaliyah di Ramadan itu adalah yang pertama harus bebas penyakit kulit. Jadi kalau pandangan kita masih memandang makhluk itu perbedaannya, oh itu anjing, itu orang, itu nggak bakal bisa Lailatul Qadar. Masih membedakan. Maka itulah kenapa dulu ada kisah pelacur selamat melihat anjing itu hanya melihat, tidak melihat perbedaan aku manusia dia anjing, tapi yang dia lihat adanya anjing, adanya aku. Yang kedua, hidupnya anjing, hidupnya aku sama, maka dia mendapatkan. Dikisahkan kan pelacur masuk surga gara-gara anjing. Nah, gitu. Nah, ulama sementara yang mau haji itu melihat anjing adalah anjing. Maka dia bedakan. Perbedaan yang dia lihat bukan persamaannya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau menurut Abah adalah orang-orang yang sudah melihat, sudah tidak lagi tertipu dengan bentuk dan rupa. Tadi semua. Kalau kita bedakan, ini orang, ini anjing, ini babi, ini Kristen, ini Hindu, tidak akan pernah. Berarti kita masih terjebak pada bentuk dan rupa tadi semua. Ya. Susah kalau kayak gitu nggak bisa, karena sudah belum apa-apa di pintu gerbang ada hijab. Ada hijab. Kan? Ada hijab. Berarti tidak mampu melihat Allah padahal la ilaha illallah. Tiada yang lain, semuanya hanya Allah. Tapi kita terhalang untuk melihat Allah karena bentuk dan rupa. Gara-gara beda agama, udah nggak bisa lihat. Itulah persoalan kita manusia hari sekarang ini. Akhirnya terhijab dari Allah. Sehingga Al-Quran, An-Nujulus Salis itu, Al-Quran tidak lahir pada dadanya. Tadi semua. Ya. Nah, karena kalau di dalam tafsir ini yang abad tadi udah oret-oret tadi semua ada, karena bahkan di dalam secara turunnya pun adalah jelas di sini adalah katanya makanya ada dua kata dari kata Allah wa nazzalnahu tanzilan adalah Quran itu ada securun secara nazala tadi bertahap maka 22 tahun 2 bulan 22 hari tadi semua karena nazala tadi semua. Karena dari kata nazala adalah dari kata yang kedua adalah Al-Quran itu yang tadi kasus Mas Usman itu ada anjala. Inna anzalnahu. Maka anzala itu adalah berbeda secara keseluruhan sekaligus masuk dari semua. Tapi walaupun anzala dan nazala secara akar kata nazala yanzilu ada nuzulan artinya sama turun. Nazala yanzilu nuzulan ya. Cuma bedanya kalau nazala secara bertahap tadi semua ya. Dari kata nazala yunzilu tanzilan wajannya dari kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka bimana tadrij tadi bertahap. Tetapi sebenarnya karena Quran itu disebutkan tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Khairun berarti turunnya adalah 3.
Maka juga sama, maka yang ketiga ada peluang kepada seorang hamba pada saat dia mampu mengimsak saum, yang saum bukan saum hanya bisa eureun udud. Saum yang eureun sesauman. Nah kalau menurut abah mah kebanyakan orang sekarang mah baru islaman, imanan, sesauman, dari sesolatan, pupuasaan, tadi makanya surgaan, bidadarian. Makanya hirup nanti main monopoli sebenarnya, gitu ya. Nah, itu semua ya. Jadi yang kedua adalah kata beda dengan tadi adalah anzala tadi ya, turun. Maka jadi inilah maka, nah itulah maka kalau ditanya tadi ini teman-temannya Gus kan ingin nanya bagaimana kasus Mas Usman itu bisa datangnya Al-Quran. Amaliyahnya sebetulnya sama, sudah abah ajarkan. Amaliyahnya sudah abah ajarkan tadi semua ya. Tinggal tadi yang pertama syaratnya tidak boleh punya penyakit kulit. Harus mensamakan harus makhluk gitu ya. Jadi kita kalau bagaimana cara mensamakan makhluk adalah tadi, karena dalam tauhid itu syuhudul kasroh pilwah, apapun wujudnya, apapun bentuknya, apapun rupanya, kita harus mampu melihat adanya dan yang melihat ya, jadi maksudnya yang harus kita lihat persamaannya, karena kita sama-sama makhluk Allah satu. Tapi yang kedua harus mampu melihat wujud Allah pada adanya. Segala semuanya ini adalah Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah gitu. Jadi ada itu syuhudul kasroh fil wahdah, atau melihat Allah syuhudul wahdah fil, atau syuhudul kasroh fil wahdah, atau syuhudul wahdah fil kasroh. Sampailah kepada syuhudul wahdah fil wahdah tuh. Akhirnya pada kalau udah syuhudul wahdah fil wahdah berarti oh ternyata semua makhluk ini adalah sesungguhnya adalah, maka pada saat kita semua makhluk dipandang, semua makhluk itu tidak berpisah dengan khalik. Kan tadi ada makhluk, ada khalik, maka hubungan keduanya khuluk. Nah itulah maka sesungguhnya kenapa kita harus melahirkan Al-Quran di dada, supaya adalah kita bisa takhallaku bi ahlakillah tadi semua. Makanya sebenarnya di dunia ini bukan kita sedang melakukan ibadah pada Allah. Sebetulnya Allah sedang menggunakan kita untuk mendohirkan bahwa dia itu adalah Asmaul Husnanya. Maka apa di dunia ini maka kita harus siap menerima pahit, harus menerima musibah, harus menerima susah. Itulah cara dia adalah bagaimana adalah bahwa dia itu misalnya kata tadi sore abah live di Hikam, tidak mungkin ada kata sabar. Maka untuk mendohirkan sifat Allah Asmaul Husna Allah As-Sabur, maka Allah nguji kita dengan persoalan. Gitu. Nah, itu. Biar ketahuan. Oh ketahuan. Karena memang tujuan kita didohirkan ke dunia ini untuk dia menyatakan Asmaul Husnanya. Cuma kita suka kebalik. Kita seolah-olah yang pelaku. Tadi padahal kita sedang digunakan. Jadi sebenarnya yang sedang bermain dia menggunakan kita. Tuh. Makanya tadi gerakan saya tadi seorang si Akang coba hutang misalnya. Gitu tadi semua. Tadi supaya dia ketahuan bahwa dia itu al-ghani, al-mughni tadi. Maka pada saat akan diberikan sakit, supaya dia ketahuan yang menyembuhkan dia. Jadi sebenarnya memang dari awal pun pada saat dia berfirman, kata Allah apa namanya, anak kuntukan zan mafia, aku ini tersembunyi dan tertutup. Maka nah yang tersembunyi dan tertutup ini oleh si Adam harus diperankan. Bagaimana Allah itu wujud kecuali pada wujud Adam. Maka kata sabar itu adalah makanya aneh kalau orang itu ingin apa namanya sabar tapi dia tidak mau menghadapi masalah. Padahal kata
bahwa kata sabar itu akan muncul, kita lahirkan Asmaul Husna As-Sobur. Setelah kata Allah kasih nih, gua uji lagi nih. Wah, dia ternyata belum mewujudkan sifat gua nih As-Sobur. Dikasih lagi dia. Terus, Pak, sebelum orang kita ini memerankan As-Sobur, maka kita akan dikasih persoalan. Maka jangan menolak kalau diberi persoalan. Tuh. Dulu mah saya bingung, Pak, waktu memahami, waktu kata guru saya, kita harus menyayangi orang yang menyakitimu. Dulu mikir panjang saya, menyayangi yang menyakiti. Sekarang mengerti, karena tidak ada makhluk yang bukan tajalli dari Khalik. Tidak ada marzuk yang bukan daripada tajalli dari Rozik. Tadi. Makanya tadi kenapa orang sekarang bingung rizki, karena tadi dia sebagai makhluk. Tapi dia tidak menyadari kehadiran si Rojik. Padahal si Rojik itu ingin nyata pada si Marjuk. Jadi, nah itulah maka sekarang oleh Abah suka ditarikan. Bagaimana cara menarik rizki. Tadi semua. Nah, itu soalnya diminum, Pak, diminum. Ya. Jadi itu ya. Tapi intinya adalah harusnya di Ramadan ini kesempatan. Bahkan kalau bahasa di surat Maryam itu adalah kata Allah, bukalah kamu, makanlah kamu, minumlah kamu, nikmatilah hidupmu asal kamu saum. Jadi itu surat kamu baca surat Maryam. Jadi disuruh makan, minum, bersetubuh kalau perlu di Ramadan itu. Tapi saum. Ya saya tanya surat Maryam nanti, surat Maryam 26 ya. Makanya kenapa para ulama kita di dalam Al-Qur'annya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi di niatnya mah nawaitu sauma ghadin. Sebenarnya yang lebih dilihat oleh Allah itu adalah bukan menahan makan minum bersetubuhnya. Bahkan kalau di surat Maryam tadi, makanlah, minumlah, bersetubuhlah, tapi kamu saumlah. Berarti yang diminta di situ adalah menafikan, mengembalikan sebenarnya ini wujud Allah, hidup Allah. Nah, jadi sebenarnya adalah menelanjangi diri. Maka kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tadi kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kamu telanjang. Karena kan al-imanu uryanun walibasuhud taqwa. Iman yang disebut iman itu telanjang. Nah, telanjang itu apa? Jangan lagi mengakui keberadaan diri kita. Kita ini wujud yang diwujudkan. Makanya amaliyahnya itu sebetulnya satu saja sebenarnya. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, maka ada Lailatul Qadar. Tuh. Makanya dalam hikam mamin nafasin ila qadarun fika mamin nafasin dalam hikam itu ila qadarun fika, setiap napas itu ada takdir yang sedang kita buat. Makanya pantas kalau Imam Ghazali mengatakan kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, lihat tandanya Lailatul Qadar. Yang pertama, angin berhenti berhembus. Cuma dulu waktu Abah belum paham, cari-cari angin, nih angin berhentinya ya. Jarinya keluar dari semua. Yang kedua, pada saat kata Imam Ghazali, katanya ombak, laut berhenti. Ya, tidak ada ombak. Bumi dalam keadaan tenang. Ternyata sekarang mah paham. Karena ingat karena sabda Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla. Siapa mencari apapun yang berkaitan dengan Allah, dari surga, neraka, Lailatul Qadar, keluar dari ternyata angin berhenti berhembus itu tahan napas. Itu. Makanya amaliyah di Ramadan itu, imsak itu adalah tahan napas. Selalu lailan. Termasuk Nabi Muhammad waktu Mi'raj,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa lailan menggunakan isim nakirah? Sebentar dah memang kita napas, kita bisa lama. Tuh. Sebenarnya kalau lihat di surat Maryam, saum itu nggak sehari dari pagi sampai malam sebenarnya. Tadi saat kamu, maka dikatakan adalah, kan kata saum itu menahan. Kalau orang Hindu menyebutnya puasa, upapasa, menahan napas. Karena pada saat menahan napas sebetulnya kita itu sadar nggak sadar mematikan diri. Maka pada saat kita mati, maka yang ada, pada saat si asbak kaca mati, maka yang ada kaca. Tubadil lah, itu tubadil. Maka berganti dari isim fa'il ke isim maf'ul. Makanya kenapa di dalam surat Al-Insyirah itu alam nasro A-nya itu adalah istifham. Allah menggunakan yang sifatnya takriri adalah kalimat bertanya untuk menegaskan laka sodrok. Nah, kepada siapa laka itu mudhof ilaih? Kepada siapa si gelas si asbak kaca ini nyandar? Yang pada si kaca yang ada gelas apa asbak kaca atau kaca. Nah, itulah pada saat kamu lailan tadi mematikan dirimu dengan meneguk lidah tadi, angin berhenti berhembus. Yang kedua, pada saat ombak berhenti berdebur. Pada saat bumi sunyi senyap, kan kita kalau lagi lahan napas mah diam. Nah itulah. Jadi semakin nyatalah amalia kata Ri yang kita amalkan itu. Coba aja kalau kamunya tinggal tangan tadi. Kalau ada yang belum berhasil itu pasti masih punya penyakit kulit. Itu aja patokannya. Sederhana. Punya, makanya kenapa kisah Al-Quran itu mengisahkan Ayub penyakit kulit harus bebas dimuharamkan. Tuh pokoknya haram hukumnya kalau masih penyakit kulit, maka nggak bisa sholat, maka ada takbiratul ihram. Bahkan haji dan umrah pun tidak bisa sebelum di ihram, tidak bisa untuk melaksanakan. Maka di bulan itulah kenapa isyarah Al-Quran menjelaskan bahwa di bulan Muharram Ayub bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram Yakub bebas dari buta. Buta apa? Melihat segala yang ada hanya Allah. Sementara kalau belum melihat semua yang ada adalah Allah, masih memilih itulah, maka akhirnya kita terjebak dengan bentuk dan rupa tadi semua. Nah, kemudian yang ketiga, Yusuf harus keluar dari penjara. Mana penjaranya? Jasad. Siapa Yusuf? Jiwa kita. Karena yang menghalangi sebetulnya adalah, maka dikatakan dalam hikam itu kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun. Bagaimana jiwa mau berjalan pada Allah sementara tubuhmu mengarah. Dijelaskan lagi Imam Ghazali, la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang. Hei asbak kaca, tiada penghalang kepadamu untuk kembali kepadaku si kaca. Kecuali adalah wujudmu sebagai asbak. Pengakuanmu sebagai asbak. Hidupmu yang makanya si asbak kaca ini adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, harus mengembalikan sebenarnya dia adalah Adam. Karena yang wujud hanya kaca. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, sampai la mutakallam maujudun. Sebenarnya aku maujud karena wujudnya si kaca. Jadi tidak ada hulul dan itihad. Karena sekarang kalau tanya orang sini semua yang hadir, apa ini? Asbak. Begitu dilihat asbak, hilanglah kaca di pikiranmu. Di pada saat dibilang apa? Bukan, kata Abah, ini kaca. Maka hilanglah asbak. Disebut asbak hilang kaca, disebut kaca hilang asbak. Tadi aja sebenarnya kalau kita sadari, maka tiap hari kita ini melihat Allah dan ketemu Rasulullah. Tiap hari segala yang ada ini pada wujud Rasulullah, tapi secara maka tadi syu'aul basyirati tadi ada yushhiduka adalah qurbahu minka wa ainul basyirati tushiduka adalah apa namanya biwujudi tadi semua. Ya. Wa hakul basyirati, nah itu tadi.
Nah itu jadi ternyata pantas kalau seandainya tadi Allah menggunakan kata yusrun bukan usrun. Makanya setelah tadi apa namanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus juga paman syahida. Nah itu yang syahid. Paman syahida itu menyaksikan. Jadi yang syahid sebenarnya syahid itu adalah menyaksikan. Makanya tadi orang selama ini mengartikan syahid itu mati di jalan Allah. Itu. Padahal mati di jalan Allah itu ada, nggak usah pergi ke Palestina, nggak usah pergi ke Badar, nggak usah pergi ke Uhud. Dimanapun kita udah lailan, kita menapikan diri kita, mematikan kita dalam hidup adalah syahid. Maka tadi setelah syahrul tadi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Pada saat engkau sudah menyaksikan, engkaulah syuhada itu. Pada saat si asbak kaca ini mematikan lahayyun la ilmu, jadi syuhada dia. Tadi semua. Kenapa disebut syuhada? Karena memang tujuan awal Allah mentajalikan dirinya kepada segala maujud, kepada segala yang wujud, segala apa namanya, mewujudkan dirinya kepada segala yang maujud, makanya la maujuda illa Allah. Maka dianggap oleh Allah syuhada. Itulah Allah menyuruhkan dari walau anna katabna, kata si kaca, walau anna katabna alaihim, seandainya aku ingin wajibkan kepadamu wahai asbak kaca tadi, walau anna katabna alaihim anik tulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Tuh yang lahayyun la ilmu itu membunuh diri sebetulnya tadi. Maka disitulah disebut syuhada. Makanya paman syahida minkumus syahra falyasum, tahanlah pada saat kau menyaksikan bahwa kau lah sebetulnya, itulah yang disebut kata Allah wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim. Maka pantas dia akan mendapatkan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u nurun ala nurin. Makanya kenapa di dalam berjanji itu anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Akhirnya disambut oleh si kaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Maka salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu sebenarnya itu kaitannya luar biasa. Maka keselamatannya tadi. Bahkan dalam Yasin maka sama, ada ulang lagi, salamun kaulamir rahim Allah. Karena dia sudah sampai pada Yasin. Makanya antara untuk sampai pada lahirnya tadi an-nujulus salis, turun Al-Quran pada dada kita adalah, maka jadikan tubuhnya Fatihah. Nah kalau sudah tubuhnya Fatihah berarti kan Bismillahirrahmanirrahim menggunakan alhamdulillah sudah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji berarti milik Allah. Puji kodim ala kodim, puji dia pada dia. Puji kodim ala hadis, puji dia juga kepada dia. Jadi kalau seandainya puji Allah kepada yang baru, sebetulnya puji kodim kepada Allah juga sebetulnya. Puji hadis ala kodim, puji yang baru kepada Allah juga sebenarnya adalah sama, puji dia kepada dia. Puji hadis ala hadis, maka saya akan memuji akang, sebetulnya hakikatnya puji Allah kepada, karena manusia tidak ada yang bisa dipuji. Tidak ada punya puji manusia itu. Maka itulah kenapa jadikan tubuhnya Al-Fatihah tadi, sehingga memandang kemanapun, walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina matuwallu fasama wajhullah.
kemanapun kamu hadapkan, sebetulnya kita sudah hanya tadi sudah bebas dari penyakit kulit. Udah nggak ada lagi Netanyahu, nggak ada lagi Khomeini, nggak ada lagi si ini, nggak ada lagi anjing, nggak ada lagi babi. Aku melihat syuhudul kasroh bil wahdah, pada adanya dan pada hidupnya. Adapun perbedaannya itulah ujiannya. Oh ini Jablay, oh ini Kiai gitu. Wah itu masih ketipu berarti. Gitu. Ujiannya. Cangkang itu ujian. Jadi semua. Ya. Sok Pak bari ngopi Pak. Tadi semua. Ya. Nah. Makanya harus dimulai dari LE. Pak Ustadz nggak ngerokok. Wah, nggak ngerokok berarti nggak bisa NU ya. Muhammadiyah ya. Ngopi itu ngopi. Makanya karena kullu syai'in babun ilallah, segala perkara. Maka tadi mulailah dari LE. Rokok LE. Ayalin rokok LE. LE serahkan dulu supaya nggak penyakit kulit. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Serahkan semua. Kalau nggak LE, karena tadi nggak disembelih dulu, maka kita dari surat Al-Baqarah tidak bisa masuk kepada surat Ali Imran. Tadi semua. Menjadikan surat Ali Imran itu adalah saat sih. Ya. Kadang masih bagus lagi dengar. Surat Ali Imran itu adalah setelah kita membunuh tadi si jasad. Maka itulah tujuan kita di Ramadan itu adalah imsak, itu adalah membunuh pengakuan adanya wujud diri. Maka LE, la hayyun, aku tidak punya hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La sami'un, aku budeg. La basirun, aku buta. La mutakallimun, aku bisu. Tapi sampai la qadirun, aku tidak punya berkehendak, tidak keinginan. Sampai la maujudun bihaqillallah. Makanya sebetulnya LE, maka setelah LE itu menyembelih keberadaan adalah si cangkang ini, si bumi tadi semua. Maka masuklah dia pada keluarga Ali Imran. Siapa keluarga Ali Imran? Maryam dan Isa. Nah, itulah maka di situ katakan, siapa kamu? Anak Abdullah. Anak Abdullah. Ya. Setelah dia lahirlah, aktiflah Maryam, maka Maryam melahirkan Isa. Masuklah surat An-Nisa. Masna wasulasa warubah jisam LE pindah ke samsu. Tadi masna wasulasa warubah. Setelah masuk surat An-Nisa, maka masuklah surat Al-Maidah. Al-Maidah, hidangan itu ya. Al-Maidah. Apa hidangannya? Tadi surat yang ketiga. Tadi kan tadi turun 3 kali itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma fi lailatul qadri. Maka di surat yang ketiga al yauma akmaltu. Nah, akhirnya jadilah sempurna. Berarti orang yang sempurna dia akan melahirkan Al-Qur'an sebetulnya. Tapi syaratnya tadi bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta. Yusuf keluar dari bui, Nuh bebas dari banjir. Itu semua. Yunus keluar dari perut ikan, Ashabul Kahfi keluar dari guha. Itu semua isyarahnya di Muharram. Makanya kenapa dulu kalau ngomongin kisah Muharram, semua itu adalah terjadi pada bulan Muharram. Gus masih jelas nggak? Nah itu hari semua ayat. Itu. Nah makanya akan ada perubahan Pak di Ramadan ini, adalah mengupgrade. Maka dikisahkan di kitab-kitab ulama, ulat menjadi kupu-kupu.
Harusnya di akhir Ramadan itu kita ini betul-betul sudah kembali kepada, sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka di akhir Ramadan itu tadi Al-Maidah tadi ada hidangan Id, hidangan yang paling nikmat itu adalah hidangan dari Tuhan. Makanya di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu. Nah, di situ dapatkan nikmat udah. Maka disitulah pantas orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat di bulan Ramadan itu, maka di dadanya itu dia sudah bahagia. Sajaratin mubarakah tadi semua. Makanya salamun qaula mir rabbir rahim tadi. Atau dari kalau dalam surat Al-Qadar adalah apa namanya? Hiya hatta tadi salamun hiya hatta mat la'il ya. Itulah luar biasa. Jadi alhamdulillah Pak Kiai. Jadi Abah tuh kayaknya lihat Quran itu kalau satu huruf ke huruf itu kayaknya ngait itu kayak paham gitu kan. Nyambung semua. Nyambung semua. Karena semuanya udah di sini. Makanya tadi Al-Quranul Majid ada karena Al-Quranul Karim. Jadi gelas itu, asbak ini, kursi ini tapak, maka bukti wujud Allah. Karena kalau cukup lihat kursi aja, lihat Allah kok sebenarnya. Bukan ini Allah. Lihat adanya kursi ini pun karena bukti adanya Allah. Karena kalau nggak ada Allah nggak ada ini kan. Walaupun orang yang buatnya. Jadi ini bukti tanda Allah itu wujud. Cukup lihat apapun yang ada. Cuma kebanyakan manusia nggak gitu. Jadi yang dilihatnya itu tadi adalah asbaknya aja. Padahal dia sebenarnya sedang melihat kaca. Gitu. Tadi semua. Ya, iya. Makanya kalau sudah begitu berarti tubuh kita ini sudah jadi Al-Quranul Mubin. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang berjalan. Jadi nggak usah dibaca kayak gini sebetulnya. Karena dia udah ada di dada. Semuanya. Karena Al-Quran itu bukan pada pikiran tetapi pada dada. Itulah An-Nujulus Salis itu pada saat Al-Quran itu sudah masuk pada dada. Ya. Makanya antara suratul Fatihah dan Yasin itu hanya nun dan mim saja isi. Makanya kalau tubuhnya sudah Bismillahirrahmanirrahim mim. Alhamdulillahirabbil alamin nun. Ar-Rahmanir-Rahim mim. Maliki yaumiddin nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nun. Ihdinas siratal mustaqim mim. Mim nun mim nun mim nun nur Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad Allah Muhammad. Wujudnya Muhammad pada hakikat Allah. Wujudnya gula tapi yang dibawa adalah manis. Ya. Makanya pada saat sudah menjadi Yasin di kolbu tadi semua, maka sama Yasin nun wal Qur'anil Hakim mim. Innaka sesungguhnya engkau siapapun di antara kalian laminal mursalin nun. Terus ala sirat mustaqim mim. Terus mim terus Itu mengira kaum nun. Nun. Makanya ujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, tinggal orang itu dari kun ke fayakun, ada yang nunggu setahun, ada yang nunggu sehari, ada yang nunggu sebulan, ada yang nunggu seminggu, ada yang nunggu setahun, ada 10 tahun. Tadi begitu WA dikirimkan doa da'aya da'u, klik. Itu belum dibuka-buka, ada dibukanya itu menjadi biru sehari, sesaat, kun fayakun. Nah, orang yang sudah lahir Al-Quran pada dadanya ada sebetulnya kun fayakun. Jadi nggak usah nunggu jeda.
kayak makan apa? Cabe, ngek, pedes. Makan gula, ngek, manis. Semua. Tapi kebanyakan yang belum lahir tadi WA-nya udah dikirimin, doanya udah dikirimin, tapi nggak dibuka-buka. Ini kapan Allah ngejawab nih? Nah, nunggu seminggu belum kelihatan contreng, dua minggu belum kelihatan contreng. Begitu udah sebulan baru kelihatan biru. Kapan dibalas? Nah gitu. Nah sebetulnya itu maka innama amruhu idza arada syai'an, karena pada dasarnya segala apa kejadian di alam dunia ini semuanya itu sudah ditata di Lauh Mahfuz yang kemudian diturunkan tadi yang diturunkan adalah secara bertahap, secara 3 kali sebagai an-nuzulus salis harusnya lahir di dada kita. Nah kalau sudah lahir di dada Al-Quran, selesailah salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun hatta hiya matla'il fajr. Semua ya. Maka disitulah akhirnya hidup berkah, napas berkah, rizki berkah, ilmu berkah. Kan tadi. Kalau sudah kau kabun duryun sajaratin mubarakah. Semua. Sama saja ke waktu Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna. Berkah semuanya. Semuanya apa yang dilakukan begitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, berkah sholatnya. Sementara kalau yang mungkin sholat nggak berkah-berkah berarti nggak beres urusan. Itu. Iya, karena pohon berkahnya belum berbuah. Karena tadi masih tertahan penyakit kulit, maka bapak kok koloyongan jika ayam mabok. Makanya abah saya tuh udah hampir 30-40 tahun nganggur, diam. Saya bapak nggak ada kerjaan pak, tiap hari itu ngelamun aja jadi orang kaya. Tiap hari happy saja, tiap hari hiburan saja, hari semua. Karena kalau sudah ada buahnya ya tinggal nunggu. Tadi semua. Ya. Bahkan abah tahun 2005 sanggup meninggalkan gaji 85 juta, berhenti bekerja karena ternyata udah ngerti nih. Ternyata bukan PT itu yang gaji saya, ternyata bukan perusahaan itu tuh. Maka sampai hari ini tidak pernah kurang tiap bulan 80 dari tahun 2005. Bahkan hari ini gajinya jauh lebih besar dari yang ditinggalkan tuh, tanpa kerja, tanpa mikir, tanpa apa. Disitulah saya menyaksikan. Maka saya bilang ke Mas Usman, berhentilah kamu jadi tukang arit. Kamu lihat saja nanti 2 bulan lagi nanti WA Abah, pasti kamu berhenti jadi tukang arit. Buat apa? Di dadamu sudah ada Al-Quran. Masa sajarah mubarakahnya sudah tumbuh padamu, tinggal nunggu buah aja tiap hari, tiap tinggal gitu kan itu. Ya. Nah itu. Ya. Nah inilah yang harus maka Al-Quran itu adalah tubuh kita sendiri. Maka tadi kan Yasin. Nah di penghujungnya buahnya daripada Al-Quran itu apa? Wal yatalat of, lembutnya hati, damai, tenang. Damai, tenang. Udah nggak ada lagi la raiba fi hudalil muttaqin. Nggak ada lagi takut hidup, takut ini, takut itu, takut enggak ada. Udah. Yang jelas yang tiap hari hanya menikmati nikmat tadi. Al yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku udah ridho padamu. Kenapa Allah bisa ridho pada kita setelah itu? Karena tadi kita sudah ridho pada Allah. Tidak lagi kita ini memilih dan memilah. Semua yang nampak kulit ini semuanya hanyalah Dia yang sedang menyamar. Pada saat golok ini semuanya ini hanya sarung golok saja. Gitu.
Dia golok menyamar pada sarung golok. Cuma kita suka terjebak pada sarung golok. Itulah yang Ramadan tidak berhasil. Tidak menjadikan ulat menjadi kupu-kupu. Tidak menjadikan L300 menjadi Pajero. Gitu. Tidak menjadikan durian kampung menjadi durian musangking. Tidak menjadikan tadi HP cinit-nit menjadi iPhone. Di akhir Ramadan tidak ada Idul Fitri. Karena tadi masih adanya tertutup penyakit kulit kembali lagi. Padahal sekarang ini manusia mudah banget mengkafirkan orang. Casing semua ya bahaya. Casing. Ini semua hanya sarung golok. Jadi kan, model asbak ini, anggaplah dunia ini dunia kaca. Maka segala apapun, mau asbak kaca, mau gelas kaca, mau meja kaca, semuanya hanya kaca. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'aina matuwallu fasamawa. Aku hanya melihat kaca. Kemanapun aku hadapkan. Aku hanya melihat Allah syuhudul kasrofil wahdah. Pada segala apa yang ada. Maka kalau sudah begitu Pak, ini aneh bin ajaib. Maka sesungguhnya kita akan memahami Al-Quran itu sampai 10 lapis. Maka bahkan Nabi bersabda tentang ada innal Quran nisab'at, ada lagi innal Quran asyra. Ada Quran 7 lapis yang bisa kita pahami. Maka tadi orang yang sudah seperti Mas Usman yang sudah terlahir di dadanya Al-Quran. Insya Allah di Abah juga sudah 15 tahun, 20 tahun yang lalu sudah begitu. Insya Allah. Makanya bisa membedah segala macam apapun. Tidak lagi rahasia dari semua. Maka apapun yang dilihat mata, semuanya hanya melihat Allah. Maka tadi orang pantas kalau dalam Al-Quran melihat itu dibagi 4. Ro'a, nadhara, basyirah, absar. Maka mata pada saat Al-Quran dilihat dengan mata ini, kata Abah hanya melihat bumi atau pikih. Tapi jangan berhenti di pikih. Pada saat Al-Quran dilihat bukan dengan mata ini, tapi nadhara, sudah melihat ilmu pengetahuan. Maka kemanapun aku hadapkan hanya melihat pengetahuan dari Allah. Maka itulah kenapa hakikat Jibril itu adalah penglihatan kita. Jabaroil yang menjabarkan, yang menjelaskan. Sebetulnya. Jadi Jibril itu penglihatan. Maka dari situlah kita akan banyak pengetahuan dari segala apa yang dilihat oleh mata. Diajarkan oleh Jibril kepada kita. Semuanya hanya pengetahuan. Pada saat Al-Quran dilihat dengan hati, yang kita lihat kemanapun kita hadapkan, yang kita lihat cinta. Kalau udah gitu Pak. Karena udah nggak ada lagi yang bukan Allah. Semuanya Allah cinta. I love everything. Mahabbah semua. Pada saat Al-Quran dilihat lagi dengan syir, maka kemanapun aku berhadapkan hanya melihat Allah. Tadi, karena kenyataan semua yang nampak ini hanya sarung golok. Golok sedang menyamar. Ya, makanya kita harus mampu menghilangkan sarung golok. Apa penyakit kulit tadi? Sarung golok. Karena tidak ada yang maujud, pasti yang wujud. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah, itu pasti melihat cangkang syariat. Melihat fiil segala makhluk. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Sudah melihat dengan hati. Oh berarti torikot. Melihat, kalau tadi melihat fiilnya, sekarang melihat asmanya. La ilaha illallah, la matluba illallah. Sekarang sudah melihat sifatnya. Dan jangan menyembah Allah pada asmanya, fiilnya. Jangan menyembah Allah pada asmanya. Jangan menyembah Allah pada sifatnya. Dan jangan juga menyembah Allah pada zatnya sebenarnya. Tetapi di sini la ilaha illallah, la maujuda illallah. Nah, hanya dialah orang-orang itu yang boleh sholat. Hanya orang itu yang boleh saum. Makanya perintah saum nggak ada. Maka dalam Al-Quran itu dihitob kepada manusia. Tapi ya ayyuhalladzina amanu.
Berarti kalau masalah maneh can amanu, berarti menang can puasa. Semua. Bebas. Ini karena Al-Quran itu misalnya kalau seandainya kalau sekolahan yang dipanggil kelas 6, kelas 4 jangan datang. Kelas 5 ya. Jangan 5 kelas datang. Makanya nggak ada perintah ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumussyam. Nggak ada. Tapi urusan haji malah dipanggil seluruh wa addin pinnas walillahi ala nas. Berarti kalau begitu haji berlaku kepada semua. Karena semuanya harus haji, harus jadikan hiji. Kalau masih ini pilih-pilih Hindu Buddha mah bisa mi'raj. Makanya kenapa yang dipanggil itu orang beriman? Nah, itulah karena orang yang memang sudah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bahkan bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Nah, tapi ya ayyuhalladzina amanu berarti. Maka ada bahasa la'allakum semoga kamu sudah bisa telanjang. Karena al-imanu, makanya dipanggilnya kan ya al-amanu. Siapa? Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Yang sudah dilakukan imannya itu dengan perbuatan. Arkan. Bukan lagi ucapan. Bukan lagi hanya niat. Tapi sudah perbuatan. Karena kalau dengan perbuatan wujudlah af'al Allah itu nyata. Tadi semua. Maka nggak bisa jago resep masak kayak apapun. Kalau nggak dilakukan praktek masak, tidak akan pernah menemukan masakan yang terenak buat dirinya masing-masing. Makanya ilmu itu bukan harus bertambah, karena sesungguhnya adalah ilmu itu akan bertambah. Maka kata Nabi, siapa yang mengamalkan ilmunya, maka siapa yang mengamalkan apa namanya perintah Allah, maka Allah akan tambah ilmu yang baru. Tambah lagi ilmu yang baru. Tambah lagi ilmu yang baru. Itulah. Maka kenapa banyak ya gitu, kenapa saya nggak paham-paham? Pasti saya bilang tadi belum diamalkan yang sudah diketahui. Yang diketahui belum diamalkan, tidak ada pelajaran baru. Masih kulit. Tadi. Karena tadi kata Nabi kan al-imanu kulluh, iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah. Nah, tapi tidak mungkin mampu melihat Allah kecuali adalah telanjang. Tadi, selama yang ada asbak, maka tidak adalah kaca itu pada diri. Makanya ini semuanya tentang mempanakkan diri. Maka kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Selama kamu tidak mau membunuh dirimu, tidak mau jadi syuhada, tidak mau mempanakkan diri, maka aku tidak ada. Maka itulah kenapa Allah itu wujud, ada, dan lawannya wujud itu ada. Jadi kalau kita yang wujud, Allah yang ada. Tadi, kenapa doanya si Adam tidak bisa diijabah karena dia yang ada. Maka pada saat dia ada, dibunuhlah Tuhannya itu. Nah itu. Karena ya, akhirnya inilah yang terjadi hari ini. Doanya Allah tapi nggak diijabah, yang Allahnya dihilangkan mah dia. Karena kita dan dia itu napi isbat. Makanya di dalam sholat ada istilah tubadil. Maka qasad dulu. Ta'arod, ta'in, ihram. Tutuplah diri yang dohir supaya nyata diri yang batin. Nah, itulah mi'raj itu sampailah hilang diri yang dohir. Kalau bahasa, nah ada juga yang bertanya, kenapa ihram itu harus laki-laki bukan perempuan? Iya, yang harus balik pada istilah laki-laki dan perempuan dalam bahasa Al-Quran. Laki-laki itu adalah rijal, adalah ruh. Adapun perempuan, jasad. Maka tidak boleh kita berjalan pada Allah itu dengan jasad. Pada saat dengan jasad, Adamlah Allah. Tuh. Itulah persoalan hari ini Pak Kiai. Persoalannya. Jadi kita ini selama ini sadar nggak sadar telah membunuh Tuhan. Sekarang maka hari ini kata Abah sedang diperlihatkan oleh Tuhan. Maka manusia kalau sekarang ini kenapa perang tadi apa antara Israel dan
itu karena manusia sudah hilang. Maka Abah menyaksikan Islam itu adalah, apalagi di Nusantara, di negara kita, bahkan maksiat itu bukan di kalangan awam, menteri agama gitu semua. Bahkan sekarang ini kiai-kiai pondok pesantren ini udah, belum lama lagi itu teman saya di Sukabumi itu teman itu tadi itulah. Maka inilah hari ini akan terjadi penggantian casing dengan perang ini semua. Ya. Karena manusia sudah kehilangan beragama tapi tidak bertuhan. Beragama tapi tidak bertuhan. Makanya yang diagungkannya adalah agama, bukan Allah. Yang diagungkannya adalah firman Allah tapi lupa pada yang berfirman. Yang dicarinya makhluk, bukan yang kholik. Nah, itulah. Iya. Makanya sekarang ini kalau ibaratkan kehidupan ini tadi, karena tadi gara-gara penyakit kulit akhirnya jadi buta mata hati. Maka kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya walahum ayunun la yubsiruna biha. Akibatnya walahum adanun, walaupun adan ya udunnya itu tetap budeg aja mendengar firman Allah. Allahu Akbar, lari ke sono, tapi jiwanya tertinggal di rumah. Allahu Akbar, lari ke masjid. Allahu Akbar, tapi jiwanya di rumah, masih di rumah. Tadi lagi nonton TV masih kebayang film, masih kebayang ini, kebayang anak, kebayang kerjaan, kebayang tadi. Karena yang sholat itu badan, bukan jiwa. Dan Allah sudah mengatakan selama yang gerak badan, maka kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfus, bukan badan. Maka ya harusnya jiwa. Nah, sekarang manusia sholat dengan badan. Padahal pada saat kita wujud Allah ada. Terus yang disembahnya apa? Kekosongan. Maka sudah dikatakan orang syariat menyembah kekosongan. Orang tarekat sudah tahu nama yang disembah. Orang hakikat sudah sampai kepada tujuan yang disembah. Orang ma'rifat sudah hilang lagi kata sembah menyembah. Tapi hanya menyaksikan, menikmati. Tadi semua. Ya. Maka disebut syariat adalah tubuh untuk menyaksikan fi'il Allah. Nah, tapi sekarang orang syariat malah sebaliknya, dia yang menyembah Tuhan. Tuhannya tidak ada karena dia yang ada. Ya. Maka sholatnya tidak berdampak sama sekali. Inilah yang terjadi hari ini. Nah kalau sudah di surga mah nanti udah nikmat. Kapan surga? Kapan? Sekarang. Maka ada jannatul ma'wa pada tubuh kita, jannatul na'im pada hati kita, jannatul firdaus pada puan kita, jannatul qurbah pada syir kita. Hari ini pun kemanapun kau hadapkan, wujuhu yawma idin nadirah. Sudah bisa melihat Allah. Kok bisa melihat Allah? Kan katanya melihat Allah di akhirat. Iya, karena kamu sekarang ini dunia yang sudah menjadi akhirat. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dan kamu melakukannya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Dari apa yang sudah dianugerahkan ini. Mata, kembalikan negeri akhirat kepada basor. Telinga, kembalikan pada sama. Mulut, kembalikan pada kalam. Hidung, napas, kembalikan pada hayat. Tangan, kaki, badan, kalikan pada kudrat irodat. Maka sekarang yang berjalan bukan lagi kaki tapi kudrat irodat. Yang mengangkat apapun kudrat irodat. Yang melihat apapun hanya basor. Yang mendengar apapun hanya sama. Berbicara, maka sekarang di dunia ini sudah menjadi akhir. Tadi wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Akhirnya akan ada perubahan nasib. Wala tansa nasibaka minad dunya. Buat jasad. Makanya id, ruhnya adalah kembali pada Allah. Maka
tor buat tubuhnya, ayyada yu'ayyidu. Bukan id ada ya'udu dari semua, tapi adalah buat tubuhnya ayyad. Maka timbullah surga buat tubuhnya. Timbullah dari kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah dari semua ya. Maka apa? Orang aneh kalau mencari surga di sono. Padahal surga itu hari ini. Iya. Maka sebenarnya kehidupan ini Pak adalah surga yang nyata.